Pemirsa, ratusan warga negara Indonesia di Victoria Park di Hong Kong ricuh mereka tidak dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu presiden lantaran datang setelah TPS ditutup. Hal yang sama juga terjadi di Los Angeles, Amerika Serikat. Kericuhan terjadi karena panitia pemilihan luar negeri atau PPLN terkendala habisnya kertas surat suara. Ratusan WNI yang ingin menggunakan hak pilihnya pada pemilu presiden di Victoria Park, Hong Kong hari Minggu kemarin kecewa. Saat mereka datang di lokasi pencoblosan, panitia sudah menutup tempat pemungutan suara pada pukul 5 sore. Lantaran panitia hanya mendapat izin menggunakan Victoria Park hingga pukul 5 sore dari pemerintah Hong Kong. Kericuhan pun tak dapat dihindarkan. Pengarahan suara ke capres tertentu oleh oknum PPLN atau KPU setempat disanggah oleh Ketua KPU Husni Kamil Manik. Dari keterangan yang disampaikan oleh Saudara Sigit Pamungkas kepada saya dan kepada kami, para anggota KPU yang ada di Indonesia, bahwa tuduhan terhadap yang bersangkutan tidaklah benar. Dia tidak pernah menyatakan hal-hal yang dituduhkan, ya, karena yang berbaju hitam di posisi tengah kerumunan itu adalah Saudara Sigit Pamungkas. Kericuhan saat pemungutan suara juga terjadi di Konsulat Jenderal Los Angeles, Amerika Serikat. Di sini sudah ada aturannya, kita menjalankan. Kericuhan terjadi akibat dipicu kekurangan surat suara karena adanya WNI pendatang dari luar kota dan luar negeri. Sejumlah warga terpaksa pulang ke rumah. Namun panitia pemilihan luar negeri setempat akan mengirimkan surat suara via pos bagi WNI yang tinggal di Los Angeles. Karena memang warga negara kita ini nggak semuanya melakukan pendaftaran sesuai dengan jadwal-jadwal yang sudah ditetapkan ya. Dan juga ada turis, ini kan musim panas, banyak turis dari Indonesia yang datang ke sini yang ingin melakukan pemungutan suaranya di sini. Panitia pemilihan luar negeri dinilai tidak siap untuk mengantisipasi peningkatan jumlah pemilih di Pilpres sekarang. Tim Liputan Metro TV. Meski telah selesai dilaksanakan, pemungutan suara pemilu presiden di luar negeri masih menyisakan sejumlah masalah seperti yang terjadi di Hong Kong, di mana ada ratusan warga negara Indonesia yang gagal menggunakan hak suaranya. Apa yang salah dengan pelaksanaan pemilu presiden di luar negeri? Ada Robert Haryanto yang akan berdialog langsung dengan Direktur Eksekutif Migrant Care, Anies Hidayah. Robert, silakan. Baik Wahyu, memang salah satu indikator dari keberhasilan sebuah pesta demokrasi atau pemilihan presiden adalah meningkatnya partisipasi dari para pemilih termasuk warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, kita lihat dalam beberapa hari terakhir banyak sekali masalah yang terjadi dari pemilihan Pilpres di luar negeri. Tadi Anda sudah sampaikan ada masalah di Hong Kong dan juga ada masalah di Los Angeles. Saya akan membahasnya bersama dengan pihak dari Migrant Care, yaitu sebuah organisasi yang begitu aktif untuk memperjuangkan hak-hak dari tenaga kerja Indonesia di luar negeri, yaitu dengan Mas Wahyu Susilo. Ya. Selamat sore Mas Wahyu Susilo, selaku analis kebijakan Migrant Care. Ya. Mas Wahyu berada di gedung Bawaslu sekarang untuk melaporkan dari dugaan pelanggaran hak konstitusi dari tenaga kerja Indonesia yang berada di Hong Kong. Apa saja Mas yang dilaporkan? Apa temuannya? Ya, kita menemukan sebenarnya adalah adanya kenyataan bahwa buruh migran kita dihalang-halangi untuk mendapatkan hak pilihnya. Ya. Saya kira di media sosial dan di beberapa media sudah terungkap bahwa ada ratusan buruh migran kita yang melakukan demonstrasi pada saat TPS ditutup di Victoria Park jam 5 kemarin gitu ya. Nah, karena Migrant Care melakukan pemantauan sejak pagi dan memang kita sudah memprediksi kalau kinerja dari PPLN Hong Kong tidak berubah seperti pada saat pemilu legislatif, memang akan ada banyak buruh migran kita tidak mendapatkan hak pilihnya. Mas, saya akan membedanya dari kejadian kemarin ya. Migrant Care memantau dari pagi hingga sore. Lalu pada pukul berapa tepatnya antrian tersebut mengular begitu panjang? Kalau kita baca di media massa dari 500 hingga 1 km, 500 meter hingga 1 km dari antrian. Pukul berapa tepatnya? Ya, saya kira
antrean panjang itu sejak TPS belum buka. Sejak TPS belum buka berarti sebelum pukul 9 pagi? Iya, jam 7 pagi itu udah banyak teman-teman datang, karena kan saya kira kan mereka bergelombang, datangnya bergelombang, ada yang dapat izin majikan sampai jam 12, itulah mereka yang mungkin mengular sampai jam 12, kemudian ada yang dapat izin majikan setelah jam 12. Nah itu yang harus dipahami, siklus itu harus dipahami PPLN kita gitu loh, bahwa ada yang mereka mendapatkan jam izin keluar meskipun tuh hari Minggu, tapi ada juga teman-teman TKI kita yang bekerja gitu. Betul. Ya. Nah, dan pantauan dari Migran Care itu sepanjang hari itu antrian itu begitu panjang, dan sebenarnya kita apresiasi pada teman-teman TKI kita yang mau merelakan masa liburnya, waktunya itu untuk nyoblos gitu ya. Cuaca saat itu berubah-ubah, panas, terik, kemudian hujan lagi, panas lagi, dan mereka tetap setia untuk mengantri itu. Oke, berarti antrian sudah dapat diantisipasi sejak pagi hari, karena pagi hari sampai sore hari. Lalu berapa loket yang dibuka di sana? Ada 13 TPS ya, 13 TPS yang dibuka, itu seperti juga pada pileg yang lalu. Tapi memang pintu masuk itu sampai jam 4 itu hanya ada satu pintu utama. Dari pukul 9 sampai jam 4 sore hanya ada satu pintu utama yang memproses itu, dan saya kira itu yang memperlambat proses percepatan tahapan-tahapan agar mereka dapat memilih gitu. Padahal misalnya pada jam 1 siang itu relawan dari Migran Care, Mas Saiful Anas, sudah menyarankan agar ada tambahan, ada pintu tambahan untuk bisa mengurangi antrian. Lalu apa kata panitia pemilihan luar negeri? Apa reaksi mereka jika disarankan untuk menambah jumlah loket? Kata mereka ini udah wajar, pemilu kemarin saja kami jam 5, jam setengah 6 udah selesai gitu loh. Tidak melihat bahwa animo begitu luar biasa di dalam pilpres seperti ini. Ya, berarti Anda menyatakan bahwa panitia pemilihan luar negeri tidak tanggap situasional seperti itu, melihat itu, jadi hanya pakai prosedural seperti biasa, seperti pileg kemarin yang yang partisipasi sepertiga dari partisipasi sekarang. Oke, Mas, lalu kita akan berbicara mengenai pada saat kericuhan, karena mereka banyak sekali yang tidak dapat masuk. Lalu ada oknum yang mengatakan bahwa jika salah satu capres, memilih salah satu capres, boleh diperbolehkan masuk. Apakah itu benar, anggota KPU? Sampai sekarang kita melakukan investigasi itu ya, kita teman-teman juga mendokumentasikan itu, tidak ada pernyataan seperti itu. Nah, yang beredar di media sosial itu kan gambar mati juga. Betul. Itu kan juga nggak bisa diverifikasi karena dari gambar-gambar video baik yang kami dokumentasi maupun yang beredar di YouTube, di media-media yang lain yang gambar hidup, kita tidak menemukan itu. Jadi kita juga tidak ingin ini menjadi bola liar yang dimanfaatkan orang-orang yang ingin mengadu domba ini. Saya kira Jadi belum bisa dikonfirmasi ya, Mas ya. Belum. Tapi selain bukan anggota KPU, benarkah ada oknum yang berteriak seperti itu dari pengamatan Migran Care? Nah, memang ada banyak pihak yang keduanya memang kemudian saling berteriak gitu ya. Teman-teman buruh migran minta agar dia mendapatkan hak pilihnya, teman-teman atau orang-orang yang menjadi panitia merasa bahwa sudah selesai, jam 5 udah selesai. Ada persitegangan seperti itu gitu loh. Tapi kalau kemudian menyarankan kalau kamu pilih ini masuk, itu sampai sekarang kita berarti belum mendapatkan itu. Kami akan segera kembali dengan referensi dan juga solusi apa saja yang harus didapatkan bagi para pemilih di luar negeri yang hak konstitusinya belum dapat dijalankan. Tetaplah bersama kami di Metro hari ini. Tidak terdaftar di daftar pemilih tetap atau daftar pemilih khusus? Jangan khawatir, Anda tetap bisa ikut mencoblos. Siapapun punya hak ikut pemilu presiden. Langsung saja ke TPS yang letaknya sama dengan alamat di KTP, kartu keluarga, dan paspor atau identitas kependudukan lainnya.
Nyoblos 1 jam sebelum TPS ditutup, yakni pukul 12 sampai 13. Jangan lupa, sebelum masuk bilik suara, buka dan cek kertas suara Anda. Jika rusak atau sudah tercoblos, segera minta penggantian kertas suara. Anda kembali dalam Metro hari ini, masih bersama saya Mas Wahyu Susilo, analis kebijakan dari Migrant Care. Mas, Migrant Care melihat ada apa nih sebenarnya, fenomena apa yang terjadi sehingga buruh migran yang berada di Hong Kong dan juga Mas memantau di Singapura dan juga di Malaysia yang mempunyai kenaikan yang juga hampir 2 kali lipat. Begitu antusias untuk memilih dalam Pilpres ini? Ini sebenarnya sesuai dengan survei yang kami lakukan bersamaan dengan pemantauan pada waktu Pileg kemarin. Pada waktu Pileg kemarin kami nanya mengapa nggak banyak teman-teman kamu datang untuk memilih ini. Kami tidak bisa memilih yang kami tidak kenal. Gitu. Kan waktu itu mereka memilih Dapil Jakarta 2 yang mereka nggak kenal sama sekali. Betul. Nah sekarang itu ada keinginan yang berubah. Gitu. Ini kan pemilihan presiden. Ini dan saya kira tepat ya bahwa sebenarnya yang kemarin dirayakan teman-teman di luar negeri dengan berbondong-bondong datang itu adalah sebuah kegembiraan politik. Gitu. Jadi saya kira ini yang menurut saya misalnya kalau teman-teman di Malaysia melakukan ini, teman-teman di Singapura juga sangat gembira. Agak disayangkan dengan noda yang ada di Hong Kong kemarin seperti itu. Kalau Mas Wahyu melihat bahwa komposisi dari profesi di setiap negara berbeda-beda. Tentunya kalau saya di Malaysia, Singapura dan juga Hong Kong, memang banyak sekali tenaga kerja kita yang bekerja dalam sektor non formal, yang berarti memang mereka terikat dengan atasan mereka walaupun di hari kerja. Seharusnya bagaimana Mas? Jika Mas bandingkan dari Hong Kong, Malaysia dan Singapura, mana yang paling rapi? Ya sebenarnya kalau di yang secara administrasi, secara tata kelola TPS itu di Singapura lebih rapi ya. Mereka dari pagi hari buka 5 loket, 5 jalur, kemudian mereka pakai sistem barcode, dan saya kira ini yang saya kira patut diapresiasi adalah seperti juga di panitia pemilihan di Kuala Lumpur, mereka jemput bola. Gitu. Jadi misalnya kemarin ada tim PPLN dengan saksi itu datang ke rumah sakit Mount Elizabeth, Gleneagles, NUS, macam-macam itu. Di Malaysia datang ke kilang-kilang, datang ke pemukiman di seputar Kuala Lumpur seperti itu. Nah di Hong Kong mereka yang pengen datang malah nggak dilayani. Ini kan sangat kontradiktif. Oke, Mas, saya mengutip pernyataan dari Mas Tantowi Yahya, juru bicara dari Prabowo Hatta, bahwa apakah benar memang warga negara di sana hanya duduk-duduk di sekitar TPS, lalu pada pukul menjelang dari penutupan, lalu pada ngantri? Emang benar seperti itu? Kita ingat bahwa Victoria Park itu adalah melting pot, tempat bertemu teman-teman, terutama di hari libur. Itu sepanjang hari ada, dan saya kira kalau ada tuduhan bahwa mereka yang duduk-duduk, itu saya kira Mas Tantowi Yahya nggak ngerti situasi di sana gitu. Mereka yang datang belakangan itu mereka yang dapat izin baru setelah jam 12. Jadi harus dipaham, dan kita punya bukti, makanya buktinya nanti kita sampaikan ke Bawaslu, video yang menyatakan bahwa itu setiap masa itu kerumunan itu selalu ada, bahkan ketika ada hujan pun mereka tetap bersetia di situ gitu. Oke, nah kita sekarang berbicara mengenai bagaimana selanjutnya Mas. Masih ada ribuan suara yang tidak dapat diberikan karena waktu yang sudah habis lalu. Lalu bagaimana langkahnya? Apa yang bisa kita lakukan untuk mengakomodir suara mereka? Saya kira kita pengen juga mengklarifikasi bahwa alasan menggunakan Victoria Park yang hanya jam 5 setelah itu nggak boleh, itu perlu dipertanyakan lagi, karena Migrant Care sendiri bulan lalu bikin debat capres di lapangan Victoria Park, kita bisa pakai sampai jam 7 malam. Sedangkan itu penggagasnya adalah relawan. Penggagasnya adalah relawan. Dan sekarang penggagasnya adalah pemerintah yang diwakilkan oleh Konjen. Seperti itu ya. Nah, saya kira solusinya adalah memang kita minta Bawaslu meminta ke KPU untuk menyelenggarakan pemilihan susulan ya bagi mereka yang kemarin nggak terdaftar, dan
dan kemarin nggak sempat nyoblos, dan saya kira itu dimungkinkan oleh undang-undang. Nah, pemilihan susulan legislatif di Madura aja hari ini juga atau kemarin bisa dilakukan, apalagi di Hong Kong yang juga pesertanya juga tidak terlalu banyak lah, misalnya kalau kita hitung sekitar 500 sampai 1.000 orang. Mas, saya ingin membandingkan apa yang terjadi di Hong Kong misalnya dengan apa yang terjadi di Brisbane, di kota Queensland. Mereka menyatakan bahwa memang pemilih yang sudah mengantri, walaupun sudah ditutup, tidak boleh dibiarkan begitu saja. Jadi mereka masukkan ke dalam sebuah ruangan, kalau di Brisbane ada di Sekolah Negeri Sherwood, kalau tidak salah, lalu setelah itu baru pintu ditutup. Jadi yang sudah mengantri tidak boleh dibiarkan. Sedangkan yang ini benar-benar dibiarkan, disuruh pulang seperti itu di sana. Nah, ini yang aneh ya, seperti misalnya tadi saya katakan bahwa akses Victoria Park itu akses publik gitu, dan itu juga dipakai untuk acara yang resmi gitu ya. Pileg kemarin bahkan sebenarnya bisa berlangsung sampai jam 6. Misalnya di KBRI Singapura kemarin mengakomodir sampai jam 6:30, 7. Di Kuala Lumpur bahkan mereka bersepakat kalau tetap banyak antrian mereka buka sampai jam 10 gitu. Ini di tempat selain dari konjen dan juga kedutaan besar, di tempat-tempat umum yang juga perlu izin seperti itu kan? Nah, saya kira kalaupun itu waktunya terbatas, bisa ditetapkan hari berikutnya, bisa dilakukan di KJRI, itu kan sangat mudah gitu kan, tinggal keputusan politik. Nah, yang saya sayangkan, ada ketua Bawaslu di situ Pak Muhammad, ada komisioner KPU Pak Sigit dan Pak Yuri, tidak bisa ngambil keputusan. Lalu apa yang mereka lakukan di sana, Mas? Pada saat melihat antrian begitu? Mereka memantau dan mereka hanya diam saja ketika teman-teman TKI kita menuntut agar mereka bisa memilih. Ini yang saya kira harusnya kan mereka bisa memutuskan, karena mereka adalah pengambil keputusan di lembaga-lembaga penyelenggara pemilu ini. Sudahkah aspirasi ini disampaikan kepada Bawaslu, Pak Muhammad dan juga Mas Sigit ini di sana? Kita sedang mengantarkan di Hong Kong itu. Pada saat di Hong Kong kemarin, Pak, udah belum disampaikan? Itu kita sampaikan, teman-teman yang menyampaikan ke PPLN, mereka berunding dan mereka nyatakan bahwa tidak bisa dilakukan. Gitu. Seperti itu ya. Jadi ini saya kira pengabaian ya dan ini bentuk yang biasa dialami oleh teman-teman TKI. Mereka didiskriminasi dalam pelayanan, sekarang didiskriminasi di dalam proses politik pemilu. Menurut Anda, kenapa hal tersebut bisa sampai terjadi, pengabaian seperti itu di Hong Kong? Ya, menurut saya itu cerminan bahwa mereka menganggap bahwa buruh migran kita, terutama PRT, itu adalah the second citizen, warga negara kelas 2. Ngapain mereka dilayani? Ini cara pandang yang sampai sekarang belum berubah dari para penyelenggara negara ini gitu. Mereka dianggap tetap kelompok marginal. Oleh karena itu, Migrancare mendorong bahwa tidak boleh ada diskriminasi terhadap kelompok-kelompok marginal di dalam proses pemilu ini. Karena juga yang penting ya, mengapa teman-teman bersikeras di pemilu ini, satu suara itu sangat berharga, 50+1. Kalau satunya itu yang sebenarnya nggak boleh nyoblos, itu kan berpengaruh seperti itu. Oke, Mas, kalau sudah kita lihat ya, ada peraturan di Indonesia bahwa misalnya satu TPS itu hanya bisa disesaki oleh 500 dan juga 800 orang seperti itu ya. Sedangkan di Hong Kong ada sekitar 114.000, sedangkan hanya ada 13 TPS, 15 TPS dengan Macau. Lalu Anda lihat bahwa ini memang dari awal, memang KPU itu sudah mengabaikan lah, misalnya dengan antusiasme masyarakat, karena memang pileg yang lalu tidak semeriah sekarang gitu kan. Jadi mereka tidak siap. Anda melihat seperti itu dia? Ya mungkin jumlah DPT di luar negeri yang besar itu tidak hanya melalui mekanisme pemungutan TPS, ada melalui dropping box, ada yang melalui mekanisme pos surat gitu ya. Nah, tetapi memang saya kira dengan menyediakan hanya TPS 13 dengan antusias yang tinggi, itu memang yang sejak awal itu keliru gitu loh. Harusnya kan lebih luas gitu ya. Karena kan pemberitaan media massa pada saat pileg
di Hong Kong itu banyak yang datang. Betul. Tapi ketika mereka tahu yang mereka lihat bahwa itu bukan pilpres, mereka pulang. Jadi saya juga mantau waktu itu di Hong Kong, itu ada banyak orang yang pulang karena nggak mau ikut pileg, karena yang dia inginkan adalah dia ingin ikut pilpres. Nah, sekarang dari solusi yang Mas Wahyu tawarkan bahwa ada pemilihan lagi, apakah itu diperbolehkan oleh undang-undang? Saya kira di beberapa tempat ya, pemilu pilkada itu juga ada pilkada ulang, ada pilkada susulan, kemudian pileg kemarin juga ada pileg susulan. Saya kira pilpres juga harus mengakomodir ini, dan di undang-undang saya kira itu terakomodasi. Oke. Jangan sampai nanti hasil dari pilpres ini juga rawan gugatan, betul, kan, karena banyak hak konstitusi yang hilang, belum tersampaikan. Oke, jadi itulah solusi dari Migrant Care, dan kita akan lihat bagaimana nantinya dari langkah-langkah yang akan dilakukan oleh KPU berdasarkan rekomendasi yang sudah dilaporkan ke Bawaslu. Untuk sementara demikian, Wahyu.